Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita melanjutkan kembali ya pada halaman 8 di halaman saya. Kitab saya halaman 8. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faslun man intaqada wudu'uhu haruma 'alaihi arba'atu asya'. Jadi hari ini kita akan belajar tentang orang yang sudah batal wudhunya, maka ada 4 hal yang dilarang dilakukan oleh orang tersebut. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang nawaqidul wudhu, hal-hal yang membatalkan wudhu, hal-hal yang membuat wudhunya menjadi rusak. Ya, artinya wudhunya sudah batal. Nah, orang-orang yang sudah wudhunya batal, maka ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang tersebut. Nah, ini yang hari ini kita bahas ya, yang hari ini kita kaji. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal. Man utawi sapane wong intaqadha kang rusak apa wudu'uhu wudune wong, haruma moko haram alaihi ing atase wong apa arba'atu asya'a papat pirang-pirang perkara. Orang yang wudunya sudah batal, maka ada 4 hal yang tidak boleh dilakukan. Ya, jadi kemarin sudah kita bahas apa sih yang membatalkan wudhu, apa saja, apa kemarin sudah kan? Sampean pelajari sendiri kemarin. Nah, kalau wudhunya sudah batal, maka 4 hal ini yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama apa? As-sholatu suwiji iku sholat. Ya, sholat kalau sudah batal wudhunya dengan sebab-sebab kemarin, ada berapa kemarin? Ada 4 ya yang membatalkan wudhu. Kalau sudah batal wudhunya dikarenakan 4 hal kemarin, apakah karena al-kharij min ahadis sabilain, ngentut misalkan, atau pipis, ya batal, maka yang dilarang pertama adalah sholat, tidak boleh. Sholat apapun, baik itu sholat yang hukumnya fardu, yang wajib, ataukah sholat yang sifatnya hukumnya sunnah, maka haram, tidak boleh. Artinya haram itu tidak boleh dilakukan. Nah, bagaimana kalau dilakukan? Ya tidak bisa, gak sah sholatnya. Sudah jelas di antara syarat dari sahnya sholat itu adalah harus suci dari hadas kecil. Nah, suci dari hadas kecil itu caranya bagaimana? Ya harus dengan wudhu. Ya kalau wudhunya sudah batal, ya tidak boleh sholat. Ya, yang pertama sholat. Wal tawafulan tawaf, tidak boleh tawaf, berputar mengelilingi Ka'bah. Tidak boleh. Kalau sudah batal wudhunya otomatis tidak boleh tawaf. Tidak boleh tawaf ya. Nek keliling tok boleh, tapi bukan tawaf. Mengelilingi Ka'bah tok, tapi bukan tawaf. Kalau tawaf kan ada. Kalau orang umroh itu kan di antara rukunnya umroh itu harus tawaf. Nah, kalau wudhunya batal, ya tidak bisa tawaf. Artinya umrohnya tidak sah. Sama dengan tadi, kalau wudhunya sudah batal, ya sholatnya tidak sah. Ya. Kemudian yang ketiga, wa massul mushafi, lan jempok mushaf, memegang mushaf, memegang Al-Qur'an. Wa hamluhu, lan gowo mushaf.
Nah, 4 hal ya. Sholat tidak boleh, tawaf tidak boleh, memegang Al-Quran tidak boleh, membawa Al-Quran juga tidak boleh. Sekali lagi, ini adalah madhab Syafi'i, ya, madhab Syafi'i. Memegang Al-Quran, membawa Al-Quran tidak boleh. Sama dengan tawaf kemarin saya ceritakan, di antara batalnya wudhu itu apabila bersentuhan, bersenggolan antara laki-laki perempuan yang bukan mahramnya, bersentuhan secara ini kulitnya, ndak ada apa namanya penghalang. Tapi kalau tawaf susah, kalau kemudian harus mengikuti madhab Syafi'i, berarti batal bolak-balik. Wong orang tawaf di sana itu campur antara laki-laki dan perempuan, sudah nggak bisa bedakan mana yang mahram, mana yang janib, mana apa ya, yang ajnabi, yang lain, yang bukan mahram. Senggolan, terus mau cari wudhu, toiletnya jauh sampean, gak mari-mari tawaf ya, gak selesai. Ya, jadi tawaf tidak boleh, sholat tidak boleh, tawaf tidak boleh, memegang Al-Quran tidak boleh, membawa Al-Quran juga tidak boleh. Terus saya lanjutkan, wa yahrumu lan haram alal junubi ing atase wong kang junub. Orang yang junub, ya, orang yang junub itu apa sih? Orang yang kalau laki-laki keluar mani itu laki-laki, kalau yang perempuan diantaranya adalah haid, itu namanya orang junub. Wa yahrumu lan haram alal junubi ing atase wong kang junub apa sittatu asya'a 6 pirang-pirang perkara. Orang yang junub tadi diharamkan melakukan 6 hal. Apa saja? As-sholatu, yang pertama sholat, tidak boleh sholat, sama dengan tadi ya. Wa tawafu lan tawaf. Nah, bedanya junub dengan tadi yang membatalkan wudhu. Kalau orang batal wudhunya, ya, tidak boleh sholat, maka bagaimana supaya dia bisa sholat? Ya wudhu. Tapi kalau orang junub kemudian dia mau sholat, ya harus menghilangkan hadas besarnya. Junub hadas besar ini ya, mandi jinabat ya harus mandi sampai mulai dari atas rambut ini sampai ke bawah. Yang pertama as-sholatu, tidak boleh sholat. Wa tawafu lan tawaf, tidak boleh tawaf. Mashul mushafi lan nyekel mushaf, wa hamluhu lan gawa mushaf. Sama dengan tadi ya, orang yang batal wudunya, sholat tidak boleh, tawaf tidak boleh, memegang mushaf, memegang Al-Quran tidak boleh, membawa Al-Quran tidak boleh. Walubthulan meneng, berdiam diri, fil masjid, ing dalam masjid. Karena dikhawatirkan terutama orang perempuan yang sedang haid, kan dia junub artinya belum suci, belum mandi, dikhawatirkan kalau kemudian apa namanya itu bocor, notos, maka menjadi najis masjidnya. Padahal masjidnya dipakai untuk sholat, di antara syaratnya harus suci tempatnya, ya. Wa qiraatul Qur'an, dan maca Al-Quran, tidak boleh membaca Al-Quran. Terus bagaimana dengan orang yang menghafalkan Al-Quran? Itu karena orang yang menghafalkan, orang ini ya, orang junub yang laki-laki itu kan keluar sperma. Kalau orang perempuan itu haid, dan haid itu 1 hari 1 malam paling sedikit, paling banyak berapa? 15 hari. Lah kalau orang-orang penghafal Al-Quran, hafidzatul Quran yang perempuan, ya, kalau kemudian dia tidak membaca Al-Quran, tidak murojaah, itu dikhawatirkan nanti bacaannya atau hafalannya hilang. Maka ada ulama yang membolehkan. Nah, qiraatul Quran artinya membaca itu ya dalam sistem, dalam pengertian menghafal, itu boleh. Bagaimana kalau membaca Al-Qur'annya itu dalam bentuk doa? Misalkan kita berdoa yang ada dalam Al-Qur'an ayatnya. Contoh misalkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan ayat dari Al-Qur'an. Kalau baca enggak boleh, tapi kalau doa boleh.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Boleh. Atau lagi begini, sampean bisa Al-Qur'an tiba-tiba kemudian ada teman, ada tetangga yang baca Al-Qur'annya salah. Nah, terus bagaimana didiamkan kan juga tidak enak. Namanya orang salah baca Al-Quran, ya harus dibetulkan. Nah, ketika membetulkan otomatis kan sampean baca Al-Qurannya kan, ayatnya tadi kan. Boleh ya. Jadi ada 6 yang dilarang bagi orang yang junub: sholat, tawaf, memegang Al-Quran, membawa Al-Quran, berdiam diri dalam masjid, dan yang keenam membaca Al-Quran. Saya lanjutkan, wa yahrumu lan haram bil haidi sebab haid apa asyratu asya'a 10 pirang-pirang perkara. Orang yang sedang haid perempuan itu diharamkan untuk melakukan 10 pekerjaan. Apa saja? Yang pertama as-sholatu, sholat, tidak boleh sholat. Wal tawafu lan tawaf. Wa massul mushafi lan jempok mushaf, memegang Al-Quran. Wa hamluhu lan gawa Al-Quran. Wal lubtsu lan meneng fil masjid ing dalam masjid. Wa qiraatul Quran dan maca Quran kaoleh, tidak boleh ya, sama dengan yang atas tadi. Ada tambahannya lagi, was-saumu lan poso. Loh, kenapa ini dibedakan antara orang yang haid dengan orang yang junub? Ya, karena orang haid itu kan 1 hari penuh, ya tidak boleh puasa. Kalau junub itu masih diperbolehkan puasa. Misalkan begini, misalkan sebelum subuh dia junub, ya, misalkan berkumpul dengan suami istri, dia junub, ya, sebelum subuh. Terus tiba-tiba subuh dia bangun, sudah selesai sahur, bangun subuh. Dalam kondisi junub kan, setelah subuh misalkan jam 5 lah, setelah subuh 1 jam setelah subuh, kondisi junub, boleh ndak berpuasa? Kalau dia junub karena tadi itu bukan haid, maka boleh. Dia belum mandi besar, ya, habis sahur jam 2 dalam keadaan junub setelah berhubungan suami istri, kemudian bangunnya sudah subuh lewat gitu ya. Bagaimana puasanya? Boleh diteruskan apa tidak? Boleh diteruskan ya. Kemudian dia bangun, mandi junub, mandi jinabat ya. Tuh. Kalau orang haid tidak boleh. Malam hari dia, atau begini, malam hari sahur jam 2. Terus setelah itu sholat subuh jam 6, jam 7 kok kelihatan keluar darah haidnya, maka dia otomatis tidak boleh untuk melanjutkan puasanya. Beda dengan orang yang laki-laki tadi ya. Watolak ulang tolak, tidak boleh tolak. Orang perempuan yang sedang haid itu tidak boleh melakukan perbuatan cerai, baik itu dia dicerai ataupun melakukan gugatan cerai. Terus berikutnya wal mururulan lewat fil masjid ing dalam masjid, tidak boleh lewat. Tadi itu ya dikhawatirkan, wong diam aja tidak boleh, wong lewat aja tidak boleh, apalagi diam ya. Dikhawatirkan kalau ada bocor, netes. Sekarang ada pampers, ada softtek, ya belum menjamin 100%. Ya wal mururulan lewat fil masjid ing dalam masjid in khafat lamun khawatir lamun wedi sapa ngomong itu talwi sahu ing bocore gete, metune gete, dikhawatirkan nanti notos darahnya ya, itu tidak boleh. Terus berikutnya yang tidak boleh bagi orang yang haid adalah wal istimta ulan ngalap seneng, mengambil kenikmatan bima kelawan barang baina surrati kang antarane udel warruk batilan dengkul. Tidak boleh mengambil kenikmatan di tempat posisi antara pusar sampai lutut. Ya, itu bagi orang yang sudah dewasa. Kenapa ya? Dikhawatirkan nanti terjadi
hubungan suami istri ketika haid, dia belum suci ketika haid, kalau kemudian dia melakukan itu padahal haram, tidak boleh orang yang haid itu digauli ya. Itu hari ini pembahasan kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yuk kita akhiri dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rahman.